mahasiswa itu melakukan demo mengkritisi kebijakan pemerintah Prabowo Gibran itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, ya jalurkan aspirasi. Tapi kan yang dilakukan oleh dari mahasiswa sudah kebablasan ini Bang Saleh. Sudah bukan mengkritisi lagi program-program dari Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo, tapi sudah menyerang individu dengan mengatakan sesuatu yang tidak etis, mengatakan Pak Prabowo itu anjing. Nah, ini maksudnya apa? Mereka mendemo kebijakan atau sudah ada upaya untuk melengsarkan Pak Prabowo dan Gibran. Lawan Prabowo sekarang juga. Sebanyak 6 mahasiswa ditangkap buntut terlibat bentrok dengan warga dalam aksi Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar, UNM, di Jalan AP Petarani Makassar. Keenam mahasiswa tersebut diduga merupakan anarko, sehingga memancing kemarahan warga yang berada di sekitar lokasi. Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi antara mahasiswa dengan warga serta pengguna jalan. Hidup Jokowi! Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan disukit biar tidak gagal paham. Kalian tahu nggak wanita ini yang pakai kerudung ini? Dia telah menghina Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan, diucapkan, ya, di saat demo mahasiswa. Karena sekarang lagi viral, lagi marah, ya, lagi panas demo mahasiswa yang mengangkat tema Indonesia Gelap. Nah, wanita tadi yang pakai kerudung tadi, dalam sebuah video dia menjadi orator, menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian memprovokasi juga, ya, memprovokasi para pendemo untuk menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya. Nanti kita bahas, dan di ujung video nanti saya putarkan juga video tanggapan dari tim Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita tonton dulu videonya seperti apa. Ini dia. Capek nggak? Nggak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Sepakat kawan-kawan? Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Mahasiswa itu melakukan demo mengkritisi kebijakan
pemerintah Prabowo Gibran itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Ya, jalurkan aspirasi. Tapi kan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa sudah kebablasan ini Bang Saleh. Sudah bukan mengkritisi lagi program-program dari Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo, tapi sudah menyerang individu dengan mengatakan sesuatu yang tidak etis. Mengatakan Pak Prabowo itu anjing. Nah, ini maksudnya apa? Mereka mendemo kebijakan atau sudah ada upaya untuk melengsarkan Pak Prabowo dan Gibran. Sudah ada kata-kata pemakzulan. Yang kedua sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo anjing. Ini sudah bukan lagi demo. Betul. Tapi sudah menyerang ini. Yang lebih parah lagi menyerang pribadinya. Yang kita takutkan dari awal ditungganginya niat baik dari adik-adik ini untuk melakukan demo, tapi sudah keluar dari konteksnya ini. Dan kayaknya dia bukan mahasiswa itu. Ya, ini yang harus kita cari tahu. Siapa sebenarnya cewek ini? Siapa sebenarnya dia? Kuliah di mana? Anaknya siapa? Itu yang kita tahu. Mahasiswa bayaran itu ya. Jangan-jangan dia bukan mahasiswa. Ya. Dalam orasinya pun dia mengatakan bahwa Prabowo Gibran membuat undang-undang yang anti rakyat. Undang-undang yang mana? Yang buat undang-undang kan DPR RI. Nah, ini pihak-pihak yang berwajib. Kami harapkan ya bisa mengawasi pelaksanaannya itu siapa sebenarnya orang itu. Jangan juga nanti orang-orangnya Prabowo yang nyari cewek itu siapa. Dan ingat ya adik-adik mahasiswa, Bapak Prabowo itu punya masa jutaan manusia yang sudah memilih dan percayai negara dipimpin oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kalian terus memaksa supaya kami berbenturan dengan Anda. Dan kalaupun terjadi, negara ini akan hancur. Tidak ada yang menang. Yang ada kalah kita semua. Ya kalah semua. Tapi kalau mereka terus-terusan memancing begini, yang saya takutkan loyalis Prabowo terpancing, Bang Saleh. Jadi di awal video tadi ada video dari mahasiswa yang melakukan demo. Ya, saya tidak akan fokus kepada orang-orang yang ramai di situ. Saya fokus kepada oratornya wanita tadi yang pakai kerudung, yang menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto dan memprovokasi ya para pendemo juga untuk menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan mengatakan kata-kata yang memang tidak etis, tidak baik sama sekali. Miris saya mendengar ya. Undang ini dibiarkan, maka kedepannya lebih parah lagi. Mereka akan terus menjadi-jadi. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya demo yang sehat, demo yang baik itu ya yang dilakukan, baik itu dari rakyat, mahasiswa, aktivis, dan lain sebagainya, yang dituntutnya yang jelas. Misalnya ada kebijakan dari pemerintah yang menyusahkan rakyat, yang merugikan rakyat. Di demo wajar. Wajar di demo. Kalau ada hal-hal misalnya seandainya kebijakan dari pemerintah yang merugikan rakyat, di demo wajar. Tapi ketika kita cek demo mahasiswa yang bertema Indonesia Gelap, yang di demo apa? Efisiensi anggaran. Ya. Program makan bergizi gratis, menurut saya itu tidak merugikan rakyat. Kemudian demo yang baik itu, ya, demo yang baik saya kasih tahu, tidak mengganggu jalan, ya, tidak bakar-bakar ban, tidak blok jalan, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain dalam bekerja, pulang kerja, pergi kerja, agar tidak terganggu dengan demo-demo kita, ya. Jadi seperti itu demo yang baik. Saya melihat bahwa demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini ya dalam beberapa hari ini yang turun ke jalan melakukan demo dengan mengangkat tema Indonesia Gelap. Demo mereka itu ditunggangi oleh sekelompok orang, dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan politik. Apalagi setelah kita melihat video mereka ya setelah demo itu bagi-bagi uang. Itu jelas sekali ya. Dan demo mereka ini ya, saya sebagai masyarakat, rakyat, saya tidak terwakilkan oleh demo mereka. Bukan saya anti demo ini itu bukan. Karena yang dituntut oleh mereka bukan kebijakan dari pemerintahan Prabowo Gibran yang merugikan rakyat, bukan. UU perampasan aset kenapa tidak mereka demo? Yang paling parahnya lagi teman-teman, ada mahasiswa yang sudah diciduk, ditangkap. Kenapa? Karena bentrok dengan warga. Demonya blok jalan, mengganggu aktivitas warga. Warga lagi bekerja, pulang kerja, pergi kerja, terganggu dengan demo-demo mereka. Ya, sehingga mereka bentrok dengan warga dan ditangkap, diciduk oleh pihak kepolisian. Cigdot. Lawan Prabowo sekarang juga.
Sebanyak 6 mahasiswa ditangkap buntut terlibat bentrok dengan warga dalam aksi Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar, UNM, di Jalan AP Petarani Makassar. Keenam mahasiswa tersebut diduga merupakan anarko, sehingga memancing kemarahan warga yang berada di sekitar lokasi. Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi antara mahasiswa dengan warga serta pengguna jalan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi di depan kampus mereka di Jalan AP Petarani Makassar. Warga geram lantaran mahasiswa menutup secara total ruas Jalan AP Petarani dari arah flyover menuju Jalan Sultan Alauddin, sehingga mengakibatkan kemacetan parah. Cukup teman-teman ya. Katanya demo mewakili rakyat, kok bentrok dengan warga. Mahasiswa-mahasiswa ini yang khususnya yang demo ya, yang melakukan demo, yang mengganggu jalan, blok-blok jalan. Kemudian masyarakat, rakyat, warga mau kerja, pulang kerja, pergi kerja, terganggu dengan demo-demo mereka, sehingga bentrok dengan warga dan diciduk oleh pihak kepolisian. Ya, jadi seperti itu, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Demo yang sehat, demo yang baik, tuntutlah kebijakan dari pemerintah. Yang kalau seandainya ada kebijakan yang merugikan rakyat, itu yang dituntut. Kok kalian tuntut efisiensi anggaran, program makan bergizi gratis? Itu jelas-jelas tidak merugikan rakyat. Kok kalian tuntut dengan mengangkat tema Indonesia Gelap? Ya. Kemudian yang menguntungkan rakyat, UU perampasan aset, kenapa kalian diam nggak tuntut? Wajar masyarakat itu bilang kalian demo, mahasiswa yang demo-demo ini ya tidak mewakili rakyat. Ya, tidak mewakili rakyat. Karena yang dituntut bukan kebijakan dari pemerintah Prabowo Gibran yang merugikan rakyat. Efisiensi anggaran, anggaran-anggaran yang tidak penting dipangkas, dipotong. Yang rugi pejabat, rakyat senang tidak rugi. Kemudian program makan bergizi gratis. Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan, membutuhkan program makan bergizi gratis. Kalian demo, kalian tolak ya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Untuk saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya, baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mengajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya para pengurus, aktivis,
dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI dimanapun Anda berada, bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja, tulis adili Jokowi.